Dulu, air mata Ayuni tumpah membasahi hijab dagangannya di pasar karena ejekan Karina. Kini, Ayu duduk anggun di singgasana fashionnya sambil tersenyum tipis menatap sebuah nama di CV. Karina Adelia. Aroma teh melati hangat memenuhi ruangannya, seolah merayakan rencana balasannya yang tak perlu lagi basah oleh air mata, melainkan elegan dan diam-diam menusuk. Sebelum kita menyelami kisahnya lebih dalam, jangan lupa subscribe, like video ini, dan tulis kotamu di kolom komentar ya. Siapakah Ayu? Dan bagaimana ia akan membalas perlakuan Karina? Kilauan lampu sorot memantul sempurna pada gaun sutra ungu tua yang Ayu kenakan. Ia duduk tegak di sofa bludru mewah, senyumnya tipis menyapa lensa kamera. Ruangan itu adalah kantor pribadinya, dihiasi perabotan minimalis modern dengan pemandangan kota yang terhampar luas dari balik jendela kaca besar. Sebuah majalah fashion bergengsi sedang mengabadikan sosok Ayu, kreatif director sekaligus pendiri Ayu Fashion. Pewawancara, seorang wanita muda dengan gaya rambut trendy melontarkan pertanyaan demi pertanyaan. Ayu menjawab dengan tenang, sesekali jemarinya merapikan kerudung satin yang terpasang anggun di kepalanya. Di balik ketenangan itu, mata Ayu menyimpan kedalaman, kadang sedikit berkaca-kaca saat ia bicara tentang filosofi hidupnya. Kesederhanaan, ujarnya pelan. Bagi saya, itu adalah kemewahan sejati. Bukan harga barang, tapi bagaimana kita menghargai proses dan nilai di baliknya. Ia menjelaskan, setiap desain di Ayu Fashion lahir dari pemikiran tentang keanggunan, bukan sekedar mengikuti tren. Sebelumnya, kamera juga sempat merekam butiknya yang megah, bertingkat 2, dengan patung manekin berbalut busana muslimah kontemporer yang elegan. Di luar gedung, mobil sport putih bersih milik Ayu terparkir gagah, memantulkan sinar matahari sore. Timnya yang profesional, para desainer muda berbakat, terlihat sibuk di ruang kerja mereka yang serba canggih. Semua itu melukiskan gambaran kesuksesan yang tak terbantahkan. Sebuah perjalanan jauh dari titik nol. Sejenak, pandangan Ayu menerawang. Bayangan masa lalu datang berkelebat. Udara panas dan debu pasar yang ramai, bau rempah bercampur keringat, dan suara pedagang yang bersahutan, semua itu melintas cepat. Ia teringat dirinya dulu, seorang gadis desa bernama Ayuni belasan tahun silam. Ayuni yang dulu masih lugu, memakai baju seadanya, tampak sangat berbeda dari Ayu yang sekarang. Ayuni menghabiskan masa remajanya di sebuah perkampungan sederhana dekat musola kecil tempat ia belajar mengaji dan mendalami ilmu agama. Orang-orang di sana sering menyebutnya pesantren seolah, karena semangat belajarnya yang tinggi meskipun hanya di majelis taklim biasa. Setiap pagi, sebelum matahari terlalu terik, Ayuni sudah sibuk menjajakan hijab hasil jahitan tangannya. Hijab itu terbuat dari kain katun biasa, motifnya pun sangat sederhana, jauh dari kata modern. Di sebuah sudut pasar tradisional yang becek dan ramai, Ayuni duduk bersimpuh di samping tumpukan hijab dagangannya. Ia berharap ada pembeli yang melirik, setiap rupiah sangat berarti bagi keluarganya. Keringat membasahi pelipisnya, namun senyum tulus tak pernah lepas dari wajah Ayuni. Ia percaya rezeki itu ada di tangan Tuhan. Tiba-tiba, keramaian pasar seolah terbelah. Sekelompok gadis remaja muncul, tawa mereka nyaring menusuk telinga. Mereka adalah putri-putri pedagang kaya di pasar itu. Pemimpinnya adalah Karina, dengan rambut panjang tergerai dan tatapan angkuh. Pakaian mereka serba merek, berkilauan. Teman-teman Karina menunjuk ke arah Ayuni, lantas tertawa geli melihat hijab-hijab sederhana yang Ayuni jual. Karina menatap Ayuni dengan jijik. "Jual apa itu?" "Kerudung lap dapur," ejek salah satu temannya. Disusul tawarnya lainnya. Karina mendekat, bibirnya tersenyum sinis. Di tangannya ada segelas minuman dingin berwarna merah. Dengan sengaja, Karina menjatuhkan gelas itu tepat di atas tumpukan hijab Ayuni. Air es merah membasahi kain-kain dagangan, meninggalkan noda lengket dan kotor. Ayuni terpaku.
Matanya melebar tak percaya. Ia merasakan detak jantungnya berpacu cepat. "Ups, maaf," ucap Karina. Nada suaranya sama sekali tidak menyesal. Ia dan teman-temannya kembali tertawa terbahak-bahak, lalu melenggang pergi begitu saja. Meninggalkan Ayuni yang kini berlinang air mata, kesedihan dan amarah membaur. Menusuk hatinya dalam-dalam. Ia duduk termangu di tengah pasar. Air mata deras mengalir membasahi pipinya. Ayuni meremas ujung gamisnya. Tubuhnya gemetar. Ia menunduk. Menatap hijab-hijab basah yang kini tak mungkin laku terjual. Air matanya menetes. Satu persatu. Membentuk genangan kecil di atas kain yang ternoda. Namun, di balik tangis pilu itu, perlahan muncul sebuah bara. Pandangan Ayuni yang semula sayu, kini berubah. Penuh determinasi membara. Dengan tangan gemetar, Ayuni memunguti satu persatu hijab basahnya. Setiap helai kain yang disentuhnya seolah menyampaikan sebuah pesan. Ia bersumpah dalam hati, tekadnya bulat. Akan kubuktikan, kesederhanaan ini bisa jadi kemewahan, dan aku akan mengangkat derajat keluargaku. Kalian akan lihat. Bisiknya pelan, berjanji pada dirinya sendiri di antara isak tangis. Kembali ke masa sekarang, Ayu mengakhiri wawancara dengan senyum tipis, namun matanya masih menyeratkan sejuta cerita yang tak terucapkan. Tim majalah mulai membereskan peralatan mereka. Ayu bangkit dari sofa, berjalan menuju meja kerjanya yang luas. Sebuah map berwarna coklat tergeletak di sana. Ayu mengambil map itu, membukanya pelan. Di dalamnya ada selembar CV terbaru yang baru saja masuk. Matanya menelusuri setiap baris data. Nama di CV itu terpampang jelas. Karina Adelia. Ekspresi Ayu tetap tenang, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Namun, ada kilatan misterius di kedalaman matanya, seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang sudah lama dinanti. Ayu lantas menghubungi bagian HRD melalui telepon. "Terima Karina Adelia," katanya datar. "Tempatkan dia di bagian gudang. Segera." Ayu, sang kreatif direktur sukses, menutup teleponnya dengan senyum tipis yang tak terbaca. Masa lalu yang pahit kini telah membentuknya menjadi sosok yang kuat. Sebuah takdir yang tak terduga kini siap mempertemukan kembali dua jiwa dari masa lalu yang kontras. Karina Adelia, nama itu kini berada di tangannya. Siap memulai babak baru yang tak pernah ia bayangkan. Karina Adelia tiba di gerbang kaca butik Ayu Fashion dengan langkah ragu. Penampilannya masih mencoba mempertahankan aura kemewahan yang kini terasa dipaksakan. Blus sutra yang dulu mahal kini terlihat sedikit kusam, celana panjangnya membentuk kerutan di beberapa tempat, dan tas tangan bermerek yang ia jinjing tampak lelah, seperti ia telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Mata Karina menyapu fasad butik yang megah, nama Ayu Fashion terukir elegan di atas pintu, memancarkan aura kesuksesan yang tak terbantahkan. Sebuah mobil sport hitam melaju pelan meninggalkan area parkir khusus, menciptakan riak angin yang mengibaskan rambutnya, meninggalkan aroma parfum mahal yang sekilas menusuk indera penciumannya sebelum menghilang. Aroma itu terlalu akrab, terlalu mengingatkannya pada dunia yang pernah ia kuasai, dunia yang kini hanya bisa ia pandangi dari luar. Petugas keamanan di pintu masuk menatapnya dengan tatapan profesional namun sedikit curiga. Karina memaksakan senyum tipis, menyodorkan surat panggilan kerja. Setelah beberapa verifikasi, ia diarahkan ke bagian administrasi. Sepanjang perjalanan menuju ruang HRD, ia melewati lobi yang didominasi warna putih bersih dan sentuhan emas. Manekin-manekin anggun memamerkan koleksi terbaru Ayu Fashion dengan desain modern yang memadukan keanggunan tradisional Indonesia dan siluet kontemporer. Kain-kainnya tampak mahal, jatuh dengan indah dan warnanya kaya. Karina merasakan gelombang iri dan kekaguman yang bercampur menjadi satu. Dulu, ia adalah yang terdepan dalam tren fashion. Kini, ia hanya seorang pengamat yang tak mampu membeli. Di ruang HRD, seorang staf wanita muda dan ramah menyambutnya. "Karina Adelia?" tanyanya dengan senyum. "Selamat datang di Ayu Fashion. Saya Rizka, dari HRD. Anda bisa memanggil saya Rizka." Karina mengangguk, mencoba menampilkan kembali kepercayaan diri lamanya. "Terima kasih Rizka, saya siap bekerja." "Baik, berkas Anda sudah kami siapkan.
Anda diterima di posisi staf gudang, kata Rizka. Senyumnya tidak memudar, namun kata gudang terasa seperti cambuk dingin di telinga Karina. Matanya melebar tak percaya. Gudang? Karina hampir tersedak. Ada kesalahan, mungkin. Saya melamar untuk posisi administrasi, atau mungkin marketing. Saya punya pengalaman mengelola toko butik keluarga kami sebelumnya. Saya mengerti manajemen inventaris, penjualan, promosi. Rizka memotongnya dengan lembut. Kami mengerti pengalaman Anda, Bu Karina. Namun untuk tahap awal, semua karyawan baru diwajibkan untuk memulai dari dasar, untuk memahami alur kerja dan produk kami secara menyeluruh. Posisi staf gudang adalah titik awal yang penting untuk itu. Ini kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan. Kata-kata itu terdengar seperti vonis. Karina menelan ludah, menahan gejolak amarah dan rasa malu yang tiba-tiba menguasainya. Ia membayangkan dirinya di gudang yang kotor dan berdebu, mengangkat kotak-kotak kain, tangannya kotor, rambutnya berantakan. Ini adalah sebuah lelucon, sebuah penghinaan. Ia, Karina Adelia, putri dari pemilik jaringan toko fashion terbesar di kota, kini harus bekerja di gudang. Otaknya berteriak menolak, namun perutnya bergemuruh mengingatkan akan kenyataan pahit. Tagihan rumah sakit ibunya, hutang bank yang menumpuk, ancaman penyitaan rumah, dan tatapan kecewa ayahnya. Ia tidak punya pilihan. Baiklah, Karina berkata, suaranya tercekat. Gudang. Rizka tersenyum, seolah tidak menyadari kehancuran di wajah Karina. Bagus, mari saya antar ke sana. Anda akan bertemu dengan Pak Budi, kepala gudang. Perjalanan ke gudang terasa seperti menuruni tangga kehormatan satu persatu. Dari lobi yang harum dan dingin, mereka melewati koridor-koridor yang lebih sepi, lalu masuk ke area produksi yang berisik dengan suara mesin jahit, hingga akhirnya tiba di bagian belakang gedung. Udara di sana lebih panas, berbau campuran kain baru, debu, dan sedikit aroma lem. Lampu neon yang terang benderang menyorot tumpukan kotak-kotak kardus yang menjulang tinggi, rak-rak berisi gulungan kain berbagai warna, dan kereta dorong yang berserakan. Beberapa pria dan wanita dengan pakaian kerja sederhana tengah sibuk memilah barang, mengemas, dan mengangkut. Ini adalah neraka bagi Karina. Pak Budi, seorang pria paruh baya dengan tubuh kekar dan wajah ramah, menyambut mereka. Selamat datang, Bu Karina. Saya Budi. Jangan sungkan, ini tempat kerja kita. Karina hanya bisa tersenyum tipis. Pak Budi memberinya seragam kerja. Sebuah kemeja katun abu-abu dengan logo Ayu Fashion di dada dan celana panjang berwarna senada. Ini untuk kenyamanan kerja, Bu Karina. Di sini kita banyak bergerak. Jelas, Pak Budi. Karina mengganti pakaiannya di sebuah kamar ganti kecil yang pengap. Saat ia melihat pantulan dirinya di cermin, mengenakan seragam gudang yang terasa asing dan kasar di kulitnya, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Wajahnya lesu, matanya berkantung. Bayangan masa lalu yang gemerlap, gaun-gaun indah, pesta-pesta mewah, dan tawa renyah bersama teman-temannya yang meremehkan orang lain melintas di benaknya. Air mata hampir menetes, namun ia menahannya dengan sekuat tenaga. Tidak, ia tidak boleh menangis, tidak di sini. Hari pertama adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Pak Budi menugaskannya untuk membantu memilah kain yang baru datang. Ia harus mengangkat gulungan kain yang beratnya lumayan, memilahnya berdasarkan jenis dan warna, lalu menyusunnya di rak-rak yang tinggi. Tangannya yang dulu terbiasa memegang kartu kredit dan ponsel pintar, kini terasa kotor dan kasar akibat sentuhan kain-kain mentah dan debu. Beberapa kali ia salah menempatkan jenis kain, dan Pak Budi dengan sabar namun tegas mengoreksinya. Hati-hati, Bu Karina, setiap helai kain ini adalah modal. Jika salah penempatan, bisa menghambat proses produksi, kata Pak Budi. Karina mendengus dalam hati. Modal? Dulu ayahnya membeli kain-kain ini dalam jumlah ribuan meter tanpa perlu khawatir soal modal. Kini, ia mengurusnya seolah itu adalah harta karun. Punggungnya mulai terasa sakit, kakinya pegal, dan keringat membasahi seragamnya. Keringat. Ia tidak pernah berkeringat seperti ini dalam hidupnya.
kecuali saat ia berolahraga di gym mewah dengan pendingin ruangan. Selama jam istirahat, ia duduk di sudut gudang yang agak sepi, mengeluarkan bekal makan siang sederhana yang sudah ia siapkan. Ia melihat karyawan lain tanpa riang gembira, bercanda dan tertawa. Ada seorang wanita paruh baya yang berbagi kerupuk dengan seorang pria muda. Kebersahajaan itu terasa aneh, namun juga sedikit menenangkan. Karina mencoba memakan bekalnya, namun nafsu makannya hilang ditelan rasa malu dan penyesalan. Pada suatu sore yang terik, Karina tengah mencoba mengangkat sebuah kotak besar berisi pola-pola kain ketika keseimbangannya goyah. Kotak itu meluncur dari tangannya, isinya berhamburan. Beberapa lembar pola jatuh ke genangan air bekas tumpahan yang belum sempat dibersihkan. Mata Karina membelalak. Ini adalah kesalahannya yang paling fatal sejauh ini. Tiba-tiba, bayangan seseorang melintas di sudut matanya. Ayu, sang pemilik Ayu Fashion, berjalan pelan di lorong utama gudang. Penampilannya kontras drastis dengan lingkungan sekitar. Mengenakan setelan celana panjang berwarna krem yang elegan dan blus sutra berwarna hijau zamrud, ia terlihat begitu bersih, anggun, dan tak tersentuh oleh debu maupun hiruk-pikuk gudang. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles make-up tipis namun sempurna. Di tangannya ia memegang sebuah tablet, sesekali berbicara dengan manajer operasional yang mendampinginya. Mata Ayu yang tenang dan tajam menelusuri setiap sudut gudang, mengamati detail kecil dari susunan rak hingga kebersihan lantai. Gerakannya begitu santai, namun memancarkan otoritas yang tak terbantaskan. Ia berhenti sejenak, tatapannya jatuh pada Karina yang kini sedang berlutut di antara pola-pola yang berserakan. Tangannya gemetar mencoba menyelamatkan beberapa lembar yang masih kering. Jantung Karina berdegup kencang. Ia merasa terhina, tertangkap basah dalam momen terlemahnya. Ia menunduk, berharap Ayu tidak melihatnya, berharap bumi menelannya hidup-hidup. Namun ia merasakan tatapan itu. Bukan tatapan marah, bukan tatapan menghakimi, melainkan tatapan yang tenang, dalam, dan entah mengapa terasa begitu familiar. Namun Karina tidak bisa menempatkannya. Wajah Ayu yang dewasa dan elegan sama sekali tidak mirip dengan Ayuni, gadis desa kumal dengan hijab lusuh yang dulu sering ia ejek. Transformasi itu terlalu drastis, terlalu luar biasa untuk bisa disatukan dalam memorinya. Baginya, Ayu adalah CEO sukses yang berjarak miliaran kilometer dari masa lalunya yang suram. Ayu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengamati Karina selama beberapa detik, lalu melanjutkan langkahnya tanpa ekspresi, tanpa perubahan mimik, seolah apa yang ia lihat adalah hal biasa. Namun bagi Karina, tatapan itu terasa seperti pisau yang mengikis harga dirinya. Itu lebih buruk daripada sebuah teguran. Itu adalah kehampaan pengakuan. Pak Budi segera menghampiri Karina, membantu membereskan pola-pola yang berhamburan. "Hati-hati Bu Karina," katanya dengan nada lebih serius. "Pola-pola ini tidak bisa diganti begitu saja. Ini adalah cetak biru untuk produk kita. Kita harus menghargai setiap detilnya." Karina hanya bisa mengangguk. Tenggorokannya kering. Perasaan tertekan mulai melingkupinya. Setiap hari di gudang terasa seperti penolakan dari dunia lamanya. Ia yang dulu tidak pernah berkotor-kotor, kini harus bekerja keras hingga bajunya basah oleh keringat dan tangannya kapalan. Ia yang dulu dihormati karena nama ayahnya, kini hanya seorang staf gudang yang sering membuat kesalahan. Malam harinya, di kos-kosan sempit yang baru ia sewa, Karina memijat kakinya yang pegal. Ia membuka ponselnya, melihat-lihat foto lama di galeri. Foto-foto dirinya tersenyum lebar di toko butik ayahnya yang megah, mengenakan gaun-gaun rancangan desainer ternama, berpose di depan mobil mewahnya. Sebuah desahan putus asa keluar dari bibirnya. Hidupnya dulu begitu mudah, segalanya tersedia. Sekarang, ia harus berjuang hanya untuk makan dan membayar sewa. Suatu sore, saat jam pulang kerja, Karina sengaja berlama-lama di gudang untuk menyelesaikan tugasnya yang tertunda. Ia mendengar dua orang karyawan, seorang pria dan wanita, berbicara di dekat pintu keluar. "Benar ya, Bu Ayu itu dulunya susah banget?" tanya si pria. "Iya Bang, aku pernah dengar cerita dari Mbak Rizka HRD. Katanya, Bu Ayu itu dari keluarga biasa, dari kampung.
Dulu jual hijab jahitannya sendiri di pasar tradisional. Malah pernah diejek sama anak-anak orang kaya. Jawab si wanita. Karina membeku di tempatnya. Kata pasar tradisional dan diejek menarik perhatiannya. Ia tidak sengaja menguping, namun ceritanya terasa menarik sekaligus menusuk. Terus, gimana caranya bisa sampai sukses gini? Tanya pria itu lagi, tampak kagum. Ya itu bang, Bu Ayu itu gigih. Dia bilang, kesederhanaan itu kemewahan yang sejati. Dia membuktikan kalau modal nekat dan kerja keras itu bisa bikin impian jadi kenyataan. Lihat aja, dari jualan hijab kampungan, sekarang butiknya mewah, omsetnya miliaran. Dia itu inspirasi kita semua, jawab si wanita dengan nada bangga. Kata-kata itu menghantam Karina seperti palu godam. Dia inspirasi. Dari kesederhanaan, diejek. Semua itu berputar-putar di kepalanya. Ia membandingkan Ayu dengan dirinya sendiri. Ayu yang lahir dari ketiadaan, bangkit dari ejekan, dan membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Sementara ia, Karina, lahir dari kemewahan dengan segala fasilitas dan kemudahan. Kini terpuruk dan berjuang mati-matian di gudang. Rasa malu itu semakin menggerogoti hatinya. Bagaimana bisa ia yang dulu begitu jumawa, kini begitu jauh di bawah seorang yang pernah diremehkan? Karina duduk di lantai gudang yang dingin. Punggungnya bersandar pada tumpukan kardus. Matanya menatap kosong ke gulungan kain yang berjajar rapi. Tangan halusnya, yang dulu tidak pernah tersentuh kotoran, kini dipenuhi kapalan dan lecet-lecet. Ia merasakan seluruh tubuhnya lelah, baik fisik maupun batin. Perasaan frustasi mendalam, campur aduk dengan rasa iri dan sedikit kekaguman yang tak bisa ia hindari. Ia merasa ingin menyerah saja, melarikan diri dari semua ini. Kembali ke rumahnya, meskipun itu berarti menghadapi tatapan kasihan dan ejekan dari tetangga. Namun, bayangan wajah ibunya yang sakit, tatapan ayahnya yang menua dan penuh kesedihan, dan tumpukan surat tagihan yang menggunung di meja, tiba-tiba muncul di benaknya. Ia tidak bisa menyerah. Ia tidak punya pilihan lain. Pekerjaan ini, betapapun memalukannya, adalah satu-satunya jembatan baginya untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan desahan berat, Karina memaksa dirinya bangkit. Kerudung kesombongannya masih melekat erat, namun retakan mulai terlihat di permukaannya. Ia tahu, untuk bertahan, ia harus berubah. Sedikit demi sedikit, ia harus beradaptasi. Ia harus bekerja lebih keras, meskipun hatinya masih menolak. Karina menatap tumpukan kotak dan kain di sekelilingnya. Pandangannya kini lebih dari sekadar melihat tumpukan barang. Ia mulai merasakan, untuk pertama kalinya, beratnya makna dari setiap helai kain, dari setiap kotak, dari setiap produk yang akan keluar dari gudang ini dan menghiasi butik mewah di depan sana. Sebuah tekad baru, pahit namun nyata, mulai berakar di dalam dirinya. Meskipun masih enggan, Karina mengambil sisa gulungan kain yang harus disortir. Karina Adelia, dulu putri pemilik jaringan toko fashion yang megah, kini merasakan betapa pahitnya realita sebagai staf gudang di Ayu Fashion. Sebuah posisi yang menghinakan, namun terpaksa ia jalani demi kelangsungan hidup keluarganya. Ia mulai merenungi kisah sukses Ayu yang berawal dari kesederhanaan, sebuah kontras tajam dengan kehancuran kemewahan masa lalunya, memaksanya untuk menghadapi kerendahan hati yang sebelumnya tak pernah ia kenal. Akan tetapi, mampukah ia bertahan dalam kondisi yang begitu asing dan merendahkan ini, ataukah rasa sombongnya akan kembali menyeretnya jatuh ke jurang keputusasaan? Bau apak tumpukan kain bal dan debu yang berterbangan sesekali tak lagi membuat Rina mengernyitkan hidung. Ia memang masih sering merasakan nyeri di punggung dan telapak tangannya terkadang lecet, namun keluhannya tak lagi terucap. Sebaliknya, ia mulai menemukan ritme kerja di antara tumpukan kotak dan gulungan kain di gudang Ayu Fashion yang luas. Hari-hari pertamanya seperti mimpi buruk yang tiada akhir. Setiap gerakan terasa asing dan merendahkan. Namun, desakan kebutuhan dan bayangan kehancuran keluarganya
serta tatapan mata memelas ibunya yang terbayang di benak, menggeruh sedikit demi sedikit keangkuhan yang pernah ia sandang. Ia mulai belajar dari rekan-rekan kerjanya yang lain, para pria dan wanita sederhana yang bekerja dengan senyum di wajah, meskipun pekerjaan mereka sama beratnya. Ada Mbak Lastri, seorang ibu paruh baya yang selalu melontarkan lelucon ringan saat mengangkat karung, atau Mas Bowo, pemuda bertubuh kurus yang cekatan mengelola inventaris. Mereka tak pernah mengejek, tak pernah merendahkan, bahkan sesekali menawarkan bantuan atau mengajarkan trik agar pekerjaannya lebih efisien. Rina, yang dulunya hanya berinteraksi dengan kalangan sosialita, kini menemukan diri berbaur dan berbagi cerita receh tentang lelahnya hidup dengan orang-orang yang dulu ia anggap di bawahnya. Pergeseran perspektif ini, meski perlahan dan tidak disadari sepenuhnya, mulai melunakkan hatinya yang keras. Ia mulai menyadari ada nilai dan kehormatan dalam setiap tetes keringat yang jatuh. Nilai yang tak pernah dia pahami saat hidupnya bergelimang temudahan. Suatu siang, keriuhan mendadak pecah di area penerimaan barang. Sebuah pengiriman besar kain sutra impor, material utama untuk koleksi premium Ayu Fashion, terancam. Petugas logistik mendapati barcode pada salah satu palet vital tidak terbaca. Dan di tengah kepanikan, palet itu terjatuh. Beberapa gulungan kainnya tergelincir, nyaris masuk ke area basah yang terbuka karena rembesan air dari pipa yang bocor. Panik melanda. Kerugiannya bisa miliaran rupiah, dan koleksi yang sudah dinanti bisa tertunda. Mbak Lastri berteriak, Mas Bowo mencoba menahan palet yang goyah, namun sia-sia. Dalam kekacauan itu, Rina merasakan adrenalinnya memompa. Insting yang dulu terasah dalam mengelola butik ayahnya, meskipun hanya sebatas mengawasi dan memerintah, kini berpadu dengan pengalaman fisiknya selama berminggu-minggu di gudang. Tanpa berpikir panjang, ia melesat maju. "Jangan panik, pindahkan yang ini dulu," serunya. Suaranya sedikit parau namun mengandung otoritas yang mengejutkan. Ia dengan cepat menganalisis posisi gulungan kain yang nyaris menyentuh lantai basah, lalu dengan sigap mengambil selembar kain sisa di gudang yang teronggok di sudut, meletakkannya sebagai alas darurat di bawah gulungan sutra. Kemudian, ia dan Mas Bowo bekerja sama mendorong palet itu menjauh dari area basah. Sementara Mbak Lastri dibantu karyawan lain mulai memunguti gulungan yang jatuh, memeriksa kerusakan. Mereka bergerak serentak, seperti sebuah tim yang sudah lama terbiasa bekerja sama. Tepat saat ketegangan mulai mereda dan kerusakan berhasil diminimalisir, pintu gudang terbuka perlahan. Sosok Ayu berdiri di sana, dikelilingi oleh manajer gudang dan beberapa staf senior. Matanya menyapu pemandangan kacau yang kini mulai tertata. Dan pandangannya berhenti pada Rina, yang masih berlutut di antara gulungan kain yang diselamatkan. Seragam gudangnya kotor terkena noda. Mereka bertukar pandang. Tatapan Ayu tenang, tanpa penilaian. Namun Rina merasakan gelombang aneh yang melintas di benak. Seolah tatapan itu menusuk sampai ke lubuk jiwanya. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Ayu melangkah masuk, menyusuri lorong gudang yang pengap. Sepatu haknya beradu dengan lantai semen yang kasar, menciptakan irama yang menenangkan di tengah sisa-sisa kepanikan. Ia berhenti di depan Rina. Aroma parfumnya yang lembut, perpaduan bunga melati dan cendana, terasa kontras dengan bau gudang. Rina mencoba bangkit, merasa canggung dalam keadaan kotor dan berantakan di hadapan sang pemilik perusahaan yang selalu tampil sempurna. Ayu tidak mengatakan apa-apa tentang insiden itu. Tidak ada pujian berlebihan, tidak ada teguran. Tangannya yang ramping dengan hati-hati menyentih gulungan kain sutra yang basah di pinggir, yang baru saja diselamatkan Rina. Kerja bagus. Suara Ayu pelan, namun jelas. Ia menatap Rina, kali ini dengan sorot yang lebih intens, seolah membaca setiap detail perubahan di wajah dan jiwanya. Setiap helai kain ini, dari bahan paling sederhana sekalipun, punya nilai. Bukan hanya harga, tapi juga cerita di baliknya. Harapan yang terkandung. Penting untuk menjaganya, seperti menjaga kehormatan. Ayu menarik tangannya dari kain. Tatapannya tak beralih dari Rina.
Seringkali, hal-hal paling berharga justru datang dari kesederhanaan dan butuh ketulusan untuk melihatnya. Rina merasakan kalimat itu menghujam. Ada nada yang familiar, sebuah gema dari masa lalu yang tak bisa ia tunjuk, sebuah perasaan dejavu yang kuat menggetarkan nalurinya. Seolah ada bagian dari dirinya yang tahu makna tersembunyi di balik kata-kata itu, namun pikirannya belum mampu menghubungkannya. Ia hanya bisa mengangguk, tenggorokannya tercekat, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ia merasakan pipinya memerah, bukan hanya karena malu, tapi juga karena entah mengapa, ia merasa begitu kecil di hadapan wanita di depannya ini. Malam itu, setelah seharian bekerja keras, Rina tak langsung pulang. Ia masih terpaku di salah satu sudut kantor yang menjadi ruang istirahat karyawan, menunggu jemputan yang terlambat. Tangannya memegang sebuah majalah fashion lama yang ia temukan tergeletak di meja, bermaksud membuang waktu dengan membaca sekilas. Namun, halaman demi halaman yang ia balik justru membawa sebuah kejutan yang mengguncang jiwanya hingga ke akar. Di bagian kisah sukses inspiratif, terpampang jelas foto Ayu, kreatif direktur Ayu Fashion, dengan tajuk utama, Dari Pasar Tradisional Menuju Puncak Mode. Kisah inspiratif Ayu, pemilik Ayu Fashion. Di bawah judul itu, ada beberapa foto. Satu foto menampakkan Ayu dalam balutan busana rancangannya yang elegan di sebuah runway bergengsi. Tapi yang membuat jantung Rina serasa berhenti adalah foto di sebelahnya, sebuah kolase kecil, membandingkan masa lalu dan masa kini. Di satu sisi, Ayu yang sekarang, anggun dan berkelas. Di sisi lain, sebuah foto lama yang buram, menampilkan seorang gadis remaja berwajah polos dengan tumpukan hijab sederhana di pasar tradisional yang ramai. Gadis itu tersenyum tipis, matanya memancarkan ketulusan. Nama yang tertera di bawah foto itu, Ayuni. Majalah itu jatuh dari tangannya. Suara benturannya ke lantai terasa memekakkan di kesunyian kantor yang mulai sepi. Wajah Rina memucat pasi. Darah serasa mengering dari nadinya. Ayuni, gadis di pasar. Gadis yang pernah ia ejek habis-habisan, yang pernah ia tumpahkan minumannya, yang pernah ia permalukan di depan banyak orang. Kini berdiri sebagai bosnya, pemilik kerajaan fashion tempat ia kini menggantungkan hidup. Semua kalimat Ayu, semua tatapan, semua kebijakannya yang keras namun adil, tiba-tiba menjelma menjadi kepingan-kepingan mozaik yang membentuk gambar yang mengerikan. Karma. Karma yang ia tanam bertahun-tahun lalu, kini berbuah pahit di hadapan matanya. Ia menyadari Ayu tahu persis siapa dirinya, dan selama ini Ayu telah memberinya pelajaran paling telak, paling menusuk, tanpa pernah perlu mengucapkan satu kata pun tentang masa lalu mereka. Penyesalan, rasa malu yang mendalam, dan rasa bersalah yang tak terkira membanjiri dirinya, menenggelamkannya dalam badai emosi yang tak tertahankan. Rina, yang dulunya angkuh, perlahan mulai memahami arti kerja keras dan kerendahan hati di gudang Ayu Fashion. Sebuah insiden di gudang membawanya berinteraksi langsung dengan Ayu yang menyampaikan pesan tersirat tentang nilai dan kehormatan. Namun, pengungkapan sejati datang saat Rina menemukan sebuah majalah fashion lama, membeberkan identitas asli Ayu sebagai Ayuni, gadis pasar yang pernah ia bully, membuat dunia Rina runtuh dalam rasa malu dan penyesalan yang membakar. Ia kini menyadari, Ayu tahu segalanya. Kesadaran itu datang laksana badai yang menerjang setelah sekian lama langit cerah, menghantam Rina hingga ke relung jiwa. Foto Ayuni di majalah fashion itu bukan sekedar gambar usang. Ia adalah cermin pahit dari masa lalu yang kini memantul sempurna di hadapannya, memperlihatkan betapa picik dan kejamnya ia dulu. Rasa malu, sebuah sensasi yang asing baginya selama ini, kini menggerogoti setiap sel tubuhnya, bercampur aduk dengan penyesalan yang membakar.
Tangannya gemetar saat ia menyentuh halaman majalah itu, seolah takut jika menyentuhnya terlalu keras, kebenaran itu akan menghilang. Namun, kenyataan terpampang jelas. Ayuni, gadis pasar yang ia rendahkan, yang ia siram air minum hingga hijab dagangannya basah kuyup, kini adalah Ayu, sang pemilik butik mewah Ayu Fashion yang berdiri megah ini. Sosok yang selama ini diam-diam mengamatinya, sosok yang memberinya kesempatan, namun juga hukuman tak terucap. Sejak hari itu, cara Rina bekerja berubah drastis, dari sekedar terpaksa menjadi sebuah bentuk penebusan. Setiap tumpukan kain yang ia angkat, setiap kotak yang ia susun rapi, setiap sudut gudang yang ia bersihkan, semuanya dilakukan dengan ketulusan yang nyaris melankolis. Ia tidak lagi mengeluh atau mencuri-curi waktu. Keringat yang menetes di dahinya bukan lagi tanda kelelahan semata, melainkan butiran-butiran air mata penyesalan yang tak terucap. Tatapan matanya yang dulu penuh keangkuhan, kini merunduk, penuh hormat dan kesadaran akan tempatnya. Rekan-rekan kerja yang dulu ia pandang rendah, kini menjadi teman. Ia bahkan mulai mengobrol ringan, berbagi canda, dan sesekali membantu mereka tanpa diminta. Ia tidak lagi merasa layak memakai pakaian sisa brandednya yang lusuh. Ia kini mengenakan seragam kerja gudang yang bersih dan rapi, tanpa embel-embel apapun. Seragam itu, yang dulu ia pandang sebagai tanda perendahan, kini terasa seperti zirah seorang prajurit yang sedang berjuang dalam pertempuran batinnya. Setiap pagi, sebelum mulai bekerja, Rina akan mencuri pandang ke arah area kantor atas. Tempat Ayu biasanya melintas, jantungnya akan berdegup kencang setiap kali melihat sosok anggun itu. Ia berharap Ayu akan mengucapkan sesuatu, apa saja, sebuah teguran, sebuah sindiran langsung, bahkan sebuah makian, apapun yang bisa membebaskannya dari belenggu rasa bersalah yang mengimpit. Namun, Ayu tetap diam. Tatapan Ayu, jika sesekali bertemu dengannya, selalu tenang, dalam, tanpa emosi yang kentara. Senyum tipis yang kadang terukir di bibirnya terasa seperti teka-teki, tidak membalas dendam, tidak pula memaafkan. Keheningan Ayu justru menjadi siksaan paling berat bagi Rina, memaksanya untuk terus-menerus merenungi setiap perbuatan masa lalunya. Itu bukan keheningan yang mengintimidasi, melainkan keheningan yang menuntut introspeksi mendalam, memaksanya melihat dirinya sendiri dengan mata yang jujur. Berbulan-bulan berlalu dalam siklus penebusan yang sunyi ini. Rina telah menjadi pekerja gudang yang paling rajin, paling rendah hati, dan paling bertanggung jawab. Perubahan drastis pada dirinya tidak luput dari perhatian para manajer, dan bahkan beberapa kali dari pantauan Ayu sendiri yang sesekali melakukan inspeksi dadakan. Dari balik tirai jendela kantornya, Ayu sering mengamati Rina yang sibuk di gudang. Matanya memancarkan sebuah campuran kompleks dari ingatan masa lalu dan kepuasan yang tenang. Ia tidak lupa, namun ia juga tidak lagi menyimpan bara dendam. Yang ia lihat pada Rina kini adalah cerminan dari filosofi hidupnya sendiri. Bahwa dari titik terendah sekalipun, seseorang bisa menemukan kekuatan untuk bangkit dan tumbuh. Mengubah kesederhanaan menjadi kemewahan dan keangkuhan menjadi kerendahan hati. Suatu sore, saat Rina baru saja selesai menyortir pengiriman kain latun terbaru, ia dipanggil oleh salah satu staf HRD. "Karina, Bu Ayu memanggil Anda ke kantornya sekarang." Jantung Rina seketika berdebar kencang, memukul-mukul dadanya seperti gong yang baru saja ditabuh. Ini dia, pikirnya. Ini adalah saatnya. Setelah berbulan-bulan penantian, akhirnya ia akan menghadapi konsekuensi sesungguhnya. Kakinya terasa berat saat ia melangkah menuju lift, menuju lantai di mana kantor Ayu berada. Pikirannya dipenuhi skenario terburuk, dipecat, dihina secara langsung, atau dipaksa mengakui segala perbuatannya di masa lalu di hadapan Ayu. Udara di lorong kantor terasa lebih dingin, sunyi, dan mewah. Kontras dengan hiruk-pikuk gudang yang kini menjadi rumah keduanya. Saat pintu kantor Ayu terbuka, Rina menunduk, tidak berani mengangkat kepala. Ruangan itu begitu luas, didominasi warna-warna netral yang elegan, dengan pemandangan kota yang membentang di luar jendela besar. Meja kerja Ayu terbuat dari kayu solid dengan sentuhan minimalis modern,
dihiasi dengan beberapa sketsa desain dan setumpuk majalah. Ayu duduk di belakang meja itu, tampak anggun dalam balutan busana kerja rancangannya sendiri yang sederhana namun berkelas. Sebuah hijab berwarna earth tone melingkari kepalanya dengan sempurna. Aroma terapi lavender samar-samar tercium di udara, menambah kesan tenang namun juga menekan. "Silahkan duduk, Karina." Suara Ayu terdengar lembut, namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Rina perlahan mengangkat kepala, mendapati Ayu menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, hanya sorot mata yang dalam, seolah membaca seluruh isi jiwanya. "Terima kasih, Bu," jawab Rina, suaranya tercekat. Ia duduk di kursi yang telah disediakan, punggungnya tegak kaku. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Ayu tersenyum tipis, kemudian tangannya bergerak mengambil selembar dokumen dari mejanya. "Saya sudah mengamati kinerja Anda selama beberapa bulan terakhir, Karina. Ada perubahan yang sangat signifikan dan positif." Ayu jeda sejenak, menatap langsung ke mata Rina. Dulu saat pertama kali Anda bergabung, saya melihat potensi, namun juga ganjalan yang cukup besar. Tapi sekarang, saya melihat ada kemauan yang kuat untuk belajar, untuk bekerja keras. Dan yang paling penting, ada kerendahan hati yang tumbuh. Pujian itu terasa seperti tamparan bagi Rina. Rasa malu kembali menyeruak, mengingat betapa angkuhnya ia dulu. Ia ingin memotong, ingin meminta maaf, ingin menjelaskan. Namun ia tahu, ia tidak berhak. Ini adalah saatnya ia menerima apapun yang akan Ayu sampaikan. "Perusahaan kami terus berkembang," lanjut Ayu, nadanya profesional. "Dan kami membutuhkan orang-orang yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan memahami filosofi kami. Filosofi bahwa nilai sejati tidak terletak pada harga atau kemewahan semata, melainkan pada keanggunan, kerajinan, dan integritas yang dibangun dari setiap proses, dari setiap helai kain paling sederhana sekalipun." Ayu mengulangi kalimat yang pernah ia ucapkan di gudang, kali ini dengan penekanan yang lebih halus. Rina merasakan dejavu yang kuat, sebuah ingatan tentang Ayuni di pasar, tentang hijab-hijab sederhana yang kini menjadi pondasi kerajaan Ayu Fashion. Oleh karena itu, Ayu meletakkan dokumen itu di hadapan Rina. "Saya ingin menawarkan Anda posisi baru, bukan di gudang lagi. Kami melihat ada bakat artistik tersembunyi dalam diri Anda, atau setidaknya sebuah apresiasi yang semakin berkembang terhadap produk-produk kami." Rina menatap dokumen itu. Asisten merchandiser. Ia membaca dalam hati. Sebuah posisi yang akan menempatkannya lebih dekat dengan produk-produk fashion, belajar tentang pemilihan bahan, penataan display, bahkan mungkin terlibat dalam riset tren. Posisi yang akan membawanya keluar dari tumpukan kardus dan debu gudang menuju jantung kreativitas butik. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Ini bukan pemecatan, ini bukan hukuman, ini adalah sebuah kesempatan. Di posisi ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang dunia fashion dari perspektif yang berbeda. Ayu menjelaskan. Anda akan berinteraksi langsung dengan produk kami, dari bahan mentah hingga menjadi karya yang dipajang. Anda akan belajar bagaimana sebuah filosofi bisa diwujudkan dalam setiap desain. Dan yang paling berharga, Anda akan terus mengasah hati yang mau belajar dan tumbuh. Rina tidak bisa menahan lagi. Air mata yang selama ini ia tahan tumpah membasahi pipinya, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang meluap dan penyesalan yang begitu mendalam. Ia mengangkat pandangannya, menatap Ayu. Untuk pertama kalinya, ia melihat Ayu bukan sebagai Ayuni yang diremehkan atau sebagai pembalas dendam yang kejam. Ia melihat Ayu sebagai mentor, sebagai cerminan kekuatan, sebagai sosok yang mengajarkan pelajaran hidup paling berharga tanpa sekalipun harus membuka luka lama. "Bu Ayu," Rina berujar perbata, suaranya serak karena tangis. Saya tidak tahu harus berkata apa." Saya menerima tawaran ini. Dan saya minta maaf atas semuanya. Kalimat terakhir itu terucap nyaris tanpa suara. Sebuah pengakuan nonverbal yang tulus. Sebuah penebusan yang tidak pernah diharapkan Ayu.
Ayu menatapnya sejenak. Matanya melembut. Saya tidak pernah melihat masa lalu Karina. Ucap Ayu pelan, kata-kata yang terasa seperti balsam. Saya melihat potensi masa depan. Setiap helai kain yang kami olah, bahkan yang paling sederhana, memiliki cerita dan nilai. Sama seperti setiap manusia. Yang terpenting adalah apa yang kita pelajari, dan bagaimana kita memilih untuk menenun cerita kita selanjutnya. Ayu mengisyaratkan bahwa masa lalu adalah fondasi, namun masa depan adalah kanvas. Rina mengangguk. Hatinya terasa ringan, namun juga sakit oleh penyesalan yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Ia akhirnya mengerti. Pelajaran yang Ayu berikan padanya bukan tentang balas dendam, melainkan tentang karma, tentang ketekunan, dan tentang kemewahan sejati dari kerendahan hati. Beberapa bulan kemudian, Rina terlihat di salah satu sudut butik mewah Ayu Fashion. Kali ini, ia mengenakan seragam kerja yang berbeda, lebih rapi dan stylish, namun tetap sederhana. Rambutnya disanggul tinggi, menonjolkan profesionalisme yang kini melekat pada dirinya. Dengan cekatan, ia menata sebuah display manekin, memadukan hijab berwarna pastel dengan tunik bersulam tangan yang elegan, memastikan setiap lipatan kain jatuh sempurna. Setiap sentuhan tangannya menunjukkan pemahaman mendalam tentang estetika dan filosofi di balik Ayu Fashion. Senyum tulus terukir di bibirnya saat ia mengamati hasilnya. Bangga akan pekerjaannya, bukan lagi karena status, melainkan karena proses yang ia lalui. Di kejauhan, Ayu melintas, berbicara ringan dengan beberapa klien VIP. Penampilannya anggun dan berwibawa, mengenakan salah satu koleksi terbaru Ayu Fashion. Hijab berbahan foil lembut dengan motif abstrak minimalis, memancarkan kesan simplicity is luxury yang menjadi inti mereknya. Matanya yang damai menyapu sekeliling butik, menatap keramaian dengan senyum kepuasan. Ia telah membuktikan sumpahnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi inspirasi bahwa kesederhanaan adalah kemewahan dan kerendahan hati adalah kemahkota sejati. Ketika pandangan Ayu sekilas bertemu dengan Rina yang sedang memperbaiki display, Rina memberikan senyum hormat dan tulus. Ayu membalasnya dengan anggukan tipis yang hampir tak terlihat. Sebuah pengakuan yang sunyi namun penuh makna. Ayu kemudian berjalan keluar dari butik, melintasi jalanan kota yang ramai. Mobil sportnya terparkir di depan, namun hari ini ia melaju menuju sebuah daerah yang jauh dari gemerlap pusat kota, tempat di mana waktu seolah berjalan lebih lambat. Ia tiba di sebuah pasar lokal yang masih ramai oleh pedagang dan pembeli. Lalu melangkahkan kakinya menuju sebuah musola tua di sudut pasar, tempat ia dulu belajar mengaji dan merajut mimpi. Aura kedamaian menyelumuti wajahnya saat ia menatap bangunan sederhana itu, mengingat Ayuni kecil yang penuh harapan di tengah himpitan kemiskinan. Ia telah menenun takdirnya sendiri, dari sehelai kain basah hingga menjadi permadani impian yang indah. Namun di tengah semua kesuksesan dan kedamaian ini, sebuah pertanyaan samar masih melayang di benak Ayu. Sebuah bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya terhapus oleh cahaya kesuksesan. Ia tahu, ada lebih banyak cerita yang belum terungkap dari lingkungan pesantren Sawalah tempat ia dulu belajar. Dari sosok-sosok yang pernah membentuknya, dan dari takdir yang masih menyimpan rahasia lain yang mungkin akan mengubah arah perjalanannya sekali lagi. Kesadaran pahit itu telah mengubah Rina, menjadikannya pekerja gudang yang paling rajin, paling rendah hati, dan paling bertanggung jawab. Sebuah metamorfosis yang mengukir karma elegan tanpa sepatah kata pun dari Ayu. Setelah berbulan-bulan penebusan dalam diam, Rina menerima promosi ke posisi asisten merchandiser. Mengerti bahwa Ayu melihat potensi masa depan dan mengajarkan tentang nilai proses dan kerendahan hati, bukan tentang masa lalu. Meskipun karma elegan telah terwujud dan Rina menemukan jalannya,
Ada bisikan masa lalu yang masih tersimpan dalam ingatan Ayu, terkait dengan pesantren seolah dan sosok-sosok yang membentuknya. Menunggu saat yang tepat untuk kembali menguji ketenangannya.